السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, senang sekali saya Ical kembali hadir dalam program Ustadz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk Legenda Nusantara. Nah, pemirsa di rumah kali ini lebih berbeda karena biasanya kita hadir dengan Ibu Muhammad Salim. Sekarang ini kita bersama dengan anak Ustadz generasi muda. Nah, ini kalau mati lampu dia dipakai. Genset itu. Oh, genset ya. Nah, Pak Ustadz. Iya. Biar di sini genset ya penting yang dulu di sini pasti jangan genset. Iya. Asli itu. Dek. Apa ada dipanggil adik? Kayak itu kembali ibu tuh ini. Dek, adik. Dek. Dek. Adik. Nah, pasti pemirsa di rumah penasaran nih, Ustaz. Betul. Ini kita mau tahu dulu ini dari mana, nanti kita jawab jamnya dengan beliau bos kah? Panggilan bos kah? Yang paling dituakan. Ini kan genset. Kalau beliau PLN. Oke, kita mau tanya dulu. Ini dari remaja masjid. Pelan-pelan, jangan dulu pelan-pelan. Tidak kompak gitu. Kayak mau buka puasa. Nah, pelan-pelan. Ini adik-adik dari mana? Masjid Baitul Taqwa. Gitu. Jadi ini Ustaz remaja Masjid Baitul Taqwa Pampang 5. Makassar. Di Pampang ini berarti. Iya benar di Pampang. Pampang 5 tahu Ustaz, coba di mana? Oh, Pampang 5. Nah, biasanya itu kalau kita tahu misalnya di rumah, masjid itu biasanya penuh paling tidak 90% 80% orang tua semua. Iya. Ini leknya. Masya Allah. Hampir 80% remaja masjid semua yang menempati. Masya Allah. Sholat semuanya Ki? Iya. Tapi dur tadi tidak semua pilih kurang bukan. Sudah video ada semua bukan. Iya. Yang cewek ada semua tahu Dek. Dek, oke cantik. Oke cantik. Bantak duduk ya, oke? Oke. Nah, pemirsa di rumah ada juga yang pastinya saya ingatkan kembali ya. Sebelum kita bincang dengan Pak Ketua iya, pembina lah ya. Kita mau wakil ketua, oke. Kita mau tanya-tanya aja. Kita mau ingatkan jangan lupa untuk adik-adik pemirsa di rumah untuk kunjungi website dari Sarung Gajah Duduk. Nah, karena Sarung Gajah Duduk itu bukan cuma sarung, banyak jual. Ada baju koko, baju gamis, kopiah, sarung, pasmina, jilbab, ada semua Bi. Ya? Jangan lupa kunjungi website. Tahu juga website apa? Abeng. W. Tahu juga W? Apa? Ini. Tahu juga apa? Ayo suara tidak suara. www.gajahdu.com. Saking semangatnya. Semangat gini Pak Ustaz. Nah, saya topik. Ya, atau bisa follow Instagram dan Facebooknya. Pasti ada semua di Instagram betul? Ada semua Facebook betul? Jadi follow Instagram dan Facebooknya di @gajahdu_i. Ini enaknya di Gen Z ya, mengerti yang begitu. Ibu-ibu bilang .com, dia bilang ID. Dek, mau yang tausiah dari Pak Ustadz? Mau tidak? Mau atau tidak? Sebelumnya saya bincang-bincang dulu sama Pak Wakil Ketua. Assalamualaikum Pak Wakil Ketua, boleh perkenalkan nama terus jabatan tadi Masjid Baitul Taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan, nama saya adalah Haji Ambo Denyarang.
Panggilan dia nyerang. Ya, Haji Ambo. Jambu, iya, Jambu. Iya. Nah, Jambu, ini berarti wakil ketua dari Babu Takwa, ini masjid Babu Takwa. Masih Babu Takwa. Nah, kalau dari lihat jumlah sekarang untuk remaja masjidnya berapa banyak ini? Pak Haji Jambu. Ada berapa banyak? Kurang lebih 50 orang. Wih, luar biasa betul nih. Banyak banyak. Jarang-jarang itu ada remaja masjid yang masih di masjid. Tapi kalau dari segi pembinaannya seperti apa wakil ketua? Pembinaan tiap hari mereka kumpul atau memang ada pertemuan tiap bulan remaja masjid, seperti apa kegiatan aktivitasnya? Biasa baca Al-Quran setiap hari. Selama bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan. Tamat ngasih ji. Misalnya one day one juice. Ya, kalau insya Allah kalau saya sudah tamat satu kali. Wih, malu sama wakil ketua. Mata sudah tidak bagus. Kau berapa nih tamatmu? Yang tadi mengaji? Hah? Belum, baru satu. Baru action. Ada lagi. Baru tadi itu nih. Tapi kalau aktivitas kegiatan remaja masjid apa saja Pak Wakil Ketua? Kegiatannya remaja masjid apa saja? Oh, kegiatannya biasa kalau menyiapkan selama bulan suci Ramadan, dia menyiapkan untuk berbuka puasa bersama. Oh, jadi diberikan kepada majelis remaja masjid bukan Ibu Majelis Salim di? Bukan. Oh iya, masalah. Tepuk tangan dulu buat remaja masjid. Jadi tiap hari mengaji, tiap hari belajar kabar buka, tiap hari tidaknya berkelahi. Dari pakai nanti, kalau berkelahi nanti udah nanti. Iya Pak Wakil, nanti kita bicara lagi. Nanti kita dengarkan dulu tausiah Pak Ustaz. Dek. Adek. Ada. Nah, ada yang tahu tema kita hari ini apa? Tausiah dari Pak Ustaz Wawan, Ustaz Gaul kita. Ada yang tahu temanya hari ini? Ada tidak yang tahu? Katakan kalau tahu. Tidak ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Sama saja belum tahu. Kita tanya dulu, Ustaz, hari ini temanya apa Ustaz? Baik, karena anak-anak muda di depan ini tema kita adalah 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Apa temanya? 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Di sini senyum-senyumnya. Apa temanya? Apa temanya? Ya apa temanya? 2 ya. Ini makan terus ya. Apa temanya? 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Ya di sini temanya apa? 2 kebahagiaan orang yang berpuasa. Dia di belakangnya, tapi dia denger. Ini sini. Dan di sini pasti. Ini temanya apa? 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Masya Allah, tepuk tangan dulu. Baik. Ayo, baik coba. Oke, tapan saya silakan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Adik-adikku sekalian, para pengurus Masjid Babun Takwa, sekarang suasananya berbeda sekali. Kenapa berbeda sekali? Selama ini kita di depannya emak-emak. Sekarang saya anak muda dihadapi lagi. Iya. Masya Allah. Cantik-cantik, ganteng-ganteng. Betul. Senyum. Ya. Mama weh. Wih. Ayo nih harus senyum-senyum ya. Senyum terus nih. Ini kan yang harus senyum. Mati mikir. Bagus suaranya. Bagus sekali. Iya. Makanya
Bos nang apa mama nak cukup ngasih jauhin kurangnya. Di sana mama nang ngasih. Iya, oh ada di Ada bisa ada. Iya. Memantau. Kenapa mamanya pantau? Khawatirnya Nabi pergi di masjid, ternyata lainnya pergi. Iya, bisa jadi. Tapi anak-anak remaja masjid Babut Taqwa tidak ada yang seperti itu, betul? Masya Allah, tepuk tangan dulu tenang. Masya Allah. Enggak, weh, jangan marsinya. Saya Selalu mentok mau action ini. kamera dong. Makanya, saya khawatirnya ini penunggak ini cicilannya ini. Nah, Tidak. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah SWT. Tema kita untuk hari ini adalah 2 kebahagiaan untuk orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa itu dijanjikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani. Untuk orang yang berpuasa akan diberikan 2 kebahagiaan. Yang pertama, farhatun inda fitrihi. Ketika dia berbuka, maka Allah akan berikan dia kebahagiaan di sana. Jadi kalau kita puasa berbuka, kita senang apa tidak? Iya, apalagi jalan kota di depan teh, betul? Iya, kita buka-buka jalan kota semua ini. Singkam masih. Iya, bawang. Pokoknya kalau goreng-gorengan kasih semua anak-anak remaja masjid. Saya khawatirnya kan tadi Nabi bilang Pak Wakil Ketua ini, dia yang siapkan buka puasa. Yeah. Saya khawatir dia yang coba dulu atau coba itu yang bagus-bagus kan? Tidak Ji? enggak ya. Tidak, mantap. Tapi kalau dia juga ini Pak Sadi, semua ini remaja masjid masih muda. Ya. Ada tuh ini remis genset berarti. Hah. Milenial coba. Ya masih Aslinya ini 23 tahun Ya. yang lalu. Jadi ketika seseorang itu berbuka, itu dengan sendirinya akan muncul kebahagiaan di dalam diri. Saking hebatnya itu berbuka, Pak, orang yang pura-pura puasa juga senang. Betul? Ada juga itu orang biasa tidak puasa. Tanya bising. Soalnya tidak puasa. Ada juga kan orang itu, ada juga yang tidak puasa, pura-pura puasa saja. Pokoknya kalau duduk di situ orang berzikir nih, asyhadu an la ilaha illallah, dia yang paling lemas. Ya. Wa nastaghfirullah, dia bilang, ya Allah laparku. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Mana ini? Begitu. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Masuk di 1 gelas es buah. Belum itu buka puasa belum. Jadi saking hebatnya buka puasa itu, biar orang yang pura-pura puasa pun senang. Begitu orang sudah baca doa, Allahumma laka sunnah wa bika amanna wa ala rizkika aftarna dhahaba dhama wa batallatil uruq wa thabata al-ajru insyaallah ta'ala. Apa bilang? Alhamdulillah. Tidak puasa. Tidak puasa. Ada di sini? Tidak ada di sini. Ada. Ini kenapa dia yang buka ya? Ada. Action gue ini. Masya Allah. Ya. Itu kehebatannya orang berpuasa. Allah yang memasukkan. Kita ketika ingin buka, ya, itu gua dibeli semua es buah, jalan kote, risoles, bawang, panada, apalagi cantik manis, ya, ada semua jenis kue yang dibeli. Begitu dia berbuka puasa, baru 1 gelas air masuk, 3 biji kurma, sudah kenyang rasanya. Betul? Bal kau tadi kemarin waktu ke puasa orang di sini banyak sekali makan dan lihat kau pasti. Jadi Pak ini wakil ketua di belakang ada wakil ketua punya masjid. Iya. Kalau kita buka puasa berapa banyak? 3. Ya, 1 piring. Ya. Jadi ketika kita berbuka itu senang sekali perasaan. Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah yang menjanjikan. Jadi Allah berikan al-bastur,
dalam ilmu tasawuf. Nanti kamu belajar ilmu tasawuf. Jangan cuma belajar ilmu fikih, ilmu tafsir, ya, ilmu hadis. Jangan cuma belajar itu, belajar juga ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu deh ilmu yang membentengi semua ilmu-ilmu yang lainnya. Ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis. Yang bentengi semua ini adalah ilmu tasawuf. Apa itu tasawuf? At-tasawufu kulluhu akhlak. Tasawuf itu adalah akhlak. Bahasa lainnya tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Ketika kita pandai di dalam ilmu akidah, pandai di dalam ilmu fikih, pandai di dalam ilmu tafsir, pandai di dalam ilmu hadis, yang bisa membuat hilang kesombongan itu adalah ilmu tasawuf. Makanya Allah berikan al-bastu, kelapangan di dalam hati ketika kita berbuka puasa, sehingga masuk perasaan senang itu, ya, sehingga perasaan senang masuk ke dalam hati kita. Makanya ketika orang puasa tidak ada yang tahu dia berpuasa apa tidak, kecuali hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Action lagi. Gaskan. Pemirsa di rumah, ada majelis taklim, remaja masjid, jangan kemana-mana dulu. Kita kembali ke kemeja. Ada majelis taklim, ada Hampir ada majelis taklim nih. Ada remaja masjid. Tadi katanya pengetuanya tidak ada. Ketua remaja masjid tidak ada. Di mana? Kerja kodoh. Lama kerja. Karena ini cewek-cewek sebentar yang buka puasa. Terbuka puasa. Ya. Ada buka puasa. Kanjina jina, itu nama sakra. Oke, mau lanjut tausiahnya? Lanjut. Mau lanjut? Lanjut. Kita iklan dulu, Bu. Sarua jangan kemana-mana, tetap di program Ustadz Kawal bersama Sarung Gajah Duduk. Legenda. Pemirsa, kembali lagi di program Ustadz Kawal bersama Sarung Gajah Duduk, Legenda Nusantara. Dan alhamdulillah kita masih bersama Bapak Wakil Ketua dan ada remaja masjid dari Masjid Babu Taqwa Kompan 5 Masya Allah. Dan pastinya masih bersama bapak-bapak yang kami cintai dan hormati. Masya Allah, masih semangat juga mendengarkan kita. Ini semua pembina masjid semua Pak Ustaz. Ada Pak Ketua, ada pembina, ada juga milenial di belakang. 2 orang sih. Dari bina, kau ngasem. Nah, Dek. Dek. Dah puasa tuh. Oke, nah sebelum kita lanjut lagi tausiah Pak Ustaz, saya ingatkan kembali, kenapa Sarung Gajah Duduk disebut legenda Nusantara? Pasti yang tahu ini. Kenapa disebut legenda Nusantara? Kenapa disebut legenda? Kenapa? Karena lama sekali, waktu selama kau. Karena? Kayaknya nih, selama kalau? Betul, selama. Betul, karena lama sekali diproduksi. Diproduksi dari tahun 1970. Ya, 1970? Iya tuh, aja tuh. 70? Betul juga tuh. Karena waktu nama mana syuting ikut tong ya. Iya kan 1970? Masuk, setuju banget. 1970? Betul. Dan alhamdulillahnya pabriknya masih ada di Indonesia. Tepatnya di daerah Pekalongan Jawa. Titik kanan Jawa. Dua yang betul, tapi titik kanan di mana? Pekalongan Jawa. Jawa. Semua Jawa. Sebut semua Jawa beda. Jawa Tengah.
Nah, dipikirkan ke bawah. Barat, timur, apa segala macam, utara. Nah, Jawa Utara no. Jawa Tengah. Ya. Ini kan, semuanya dia ada orang bicara dia. Jawab apa? Jawab apa? Terus gini. Dia Jawa Tengah ya. Jadi kalau ada nanti mau berkunjung di pabrik boleh lah ya. Nanti aja mamanya. Jadi, oke? Nah, saya bicara juga Pak Wakil Ketua. Adakah keuntungan anak remaja masjid hadir di masjid Pak Bertakwa? Maksudnya ada yang bisa membantu apa gitu? Apa yang bisa mereka lakukan untuk masjid ini? Biasanya Pak bersih-bersihkan. Ya, dia juga membantu marbot. Rajin semuanya. Membantu ya. Dan juga ada yang mengajar tip ya. Ada mengajar? Berapa yang mengajar? Ada mengajar tip. Mana kata yang mengajar tip ya? Ya, mengajar tip ya. Yang mana? Oh ini kau ini. Kakak apa? Sama nama Action. Namanya Abdul Rahman itu. Oh, Abdul Rahman yang ngajar. Anak TPA. Yang mengajar ya. Masya Allah, satu orang. Juga di belakang ada namanya Khairul. Mana Pak Heru mas? Itu ada. Mana Heru mana? Oh Pak Ide, Pak Iman kok kemarin Pak Iman nasi tahu ada. Pak Iman. Mana Pak Iman? Kenapa sembunyi Pak Iman di belakang apa kan? Itu saya ganten. Oh kayak Nabi Yusuf dia menyembunyikan itu ya gantengannya. Masya Allah. Yang perempuan ada? Yang perempuan ada yang mengajar? Yang ada. Yang mana? Oh iya mengajar. Masya Allah. Satu orang. Oh jadi teman-teman remaja masjid ada yang mengajar juga anak TPA. Iya. Oke. Terus kedepannya harapannya buat remaja masjid Pak Ketua, Wakil Ketua? Harapan kami supaya semua anak-anak pintar mengaji. Amin. Dan karena banyak yang anak-anak yang belum pintar. Bapaknya juga. Itu, iya. Jadi kami dari panitia Masjid Babu Takwa kita programkan supaya semua anak-anak pintar mengaji. Amin. Nah, ya kita dah ya. Programnya Pak Wakil Ketua harus pintar mengaji. Ya. Jadi harus mendengarkan kata-kata dari action. Abdul Rahman. Nah, kalau itu bilang, belajar kau nak, pintar mengaji, bagus sekali mengajinya. Pak Imam, kenapa dibilang Pak Imam? Iya, ada. Pak Imam. Harus sebentar ambil S1 itu. Oh gitu ya, Masya Allah. Semoga semua adik-adik rajin mengaji ya. Seperti harapan dari Wakil Ketua dan semua pembina, semua harus minimal tamat Al-Quran. Ya Pak Wakil Ketua. Amin amin. Makasih Pak Wakil Ketua. Kita kembali ke Pak Ustaz. Pak Ustaz. Baik. Kita tanya dulu sebelum kita lanjut. Yeah. Tadi temanya apa Nana? Dedek. Iya, yang jago dia bukan yang cantik kayaknya. Iya. Ada kan Pak Imam ini aja ya. Memang Pak Imam. Apa cantik. Apa temanya cantik? Dua kepala. Dua. Masya. Dua kebahagiaan buat orang yang berbuka puasa. Betul tidak? Mau lanjut? Lanjut. Masya Allah. Adik-adiknya semangat, ustaz dan hostnya juga ikut semangat. Iya. Kenapa bisa semangat? Karena ustaz dan host pakai baju, sarung, dan songkok dari Gajah Duduk. Tepuk tangan dulu tuh. Tadi ada yang bertanya Pak. Ya. Katanya beli sarung tapi lain-lain rasanya. Ya ada. Kenapa bisa tapi sama di vendosnya? Apa anunya itu Pak? Nah karena jangan lupa karena sekarang ini ada juga yang tiruan buat di tetap Gajah Duduk tapi bukan bahannya dari Gajah Duduk asli. Karena yang memproduksi Gajah Duduk asli, sarung Gajah Duduk asli itu diproduksi oleh PT Gajah Duduk. Yang kayak begini. Lagi di sini di banner PT Gajah Duduk. Jadi kalau lain dari itu memang Gajah Duduk tulisannya sarungnya tapi kalau ini ke PT-nya yang produksi apakah PT Gajah Duduk atau bukan? Nah itu kita lihat. Berarti harus dari PT Gajah Duduk. Itu palsu. Ya. Jadi yang asli cuma PT Gajah Duduk. Masalahnya dia bilang Gajah Duduk nah lihat ya. Iya. Pak Imam ada bilang ke PT. Jadi ingat
adik-adik kalau memata atau mepatah mau bagi-bagi sarung ya silakan hubungi link yang ada di bawah. Nah jadi bagi-bagi sarung dari Gajah Duduk. Jam mau boleh dibagi cari itu pembalap tuh gimana? Gajah Duduk, gue ada anak Gajah, gue jadi Gajah Duduk. Bawa lagi sama. Ini apa ini jawabannya ini? Saya nanti bawa lagi ke Gajah Duduk. Oke, lanjut. Jadi kebahagiaan yang pertama yang akan didapatkan orang puasa apa? Berbuka puasa. Cocok. Iya, ketika dia berbuka puasa. Kemudian kebahagiaan yang kedua yang akan diberikan kepada orang yang berpuasa adalah farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Di surga, iya masa di surga masuk neraka. Iya. Kebahagiaan seorang hamba yang paling puncak adalah ketika bertemu dengan Allah. Ya, antara kita dengan Allah itu deh ada 70 alfan hijaban, ada 70.000 hijab. Ada berapa? Bukan 70.000 rupiah, 70.000 hijab. Dan setiap hijab itu perantaranya itu diciptakan dari kegelapan, ada yang diciptakan dari air, ada yang diciptakan dari cahaya. Kalau Imam Ghazali mengatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, seandainya kita semua ini dengar suara gemuruh air, ya, kalau kita di sini suara raci-racina itu air kah? Seandainya kita dengarkan suara percikannya itu air yang ada di antara hijab-hijabnya Allah, maka jantung ini sakit takutnya langsung keluar sendiri dari badan. Nah, tetapi bagi orang yang berpuasa nanti akan dibuka semua itu hijab. Jadi nanti akan terbuka 1, 2, 3, 4, 1000, 2000 sampai 70.000 hijab terbuka. Maka orang-orang pada saat itu yang ada dalam surga akan berteriak satu kalimat. Apa kalimat itu? Dia akan mengatakan Allah, Allah, Allah. Zat yang selama ini kita sembah di dunia, kita sujud, baca Quran, zikir, puasa untuknya, kita melihatnya nanti di dalam surga. Mau lihat Allah? Mau? Mati dulu. Iya. Mana cara mau lihat Allah kalau tidak mati dulu? Ya, nanti ya, nanti. Jadi biar kita lewat dulu masa muda tau? Biar kita dulu jadi game motor, jadi pasabu-sabu. Anda? Oh tidak ya, apa ini hebatnya remaja masjid. Tidak mau jadi game motor, tidak mau jadi pasabu-sabu. Iya, muka-mukanya di sini nih, tidak ada yang ikut peran-peran, tidak ada. Betul? Nah, yang pegang ini busur kuliah ada bukan di sini. Nanti kita akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kebahagiaan yang paling puncak ketika Allah berfirman kepada malaikat, "Faya malaikati, wahai malaikatku, agliki ibah." Sekarang tutup hijab. Maka orang protes, "Wahai malaikat, jangan dulu tutup hijab, belum puas untuk lihat Allah." Maka malaikat pada saat itu bertanya, "Wahai manusia, tahukah kalian berapa lama kalian melihat Allah? Berapa lama kalian memandang Allah?" Maka para manusia itu mengatakan, "Belum, kami tidak tahu berapa lama kami memandang Allah." Maka malaikat mengatakan, "Kamu telah memandang Allah selama 200 tahun. 200 tahun nanti kita melihat Allah. Itu tahun akhirat. Ya. Tahun dunia itu 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Kita akan memandang Allah dengan penuh kenikmatan, melihat zat yang paling indah. Itulah yang kita cita-citakan, itulah puncak ibadah. Jadi mulai sekarang kamu anak-anak remaja masjid harus beda dengan anak-anak yang lain. Anak-anak yang lain apa? Kalau puasa, kalau pergi puasamu 30 hari, nanti belikan ke motor. Bukan begitu kita lihatnya. Ya. Kalau pergi puasamu 30 hari, nanti kasih kuliahku di Fakultas Kedokteran. Bukan itu lagi anak-anak remaja masjid, bukan lagi itu niatnya. Tetapi niatnya dia berpuasa, dia sholat, dia zakat, dia mengerjakan semua amalan-amalan kebaikan itu untuk bertemu dengan Allah. Paham?
Tapi kebahagiaan ini tidak diperoleh kalau dengan puasa saja, ya. Ada orang puasa itu tapi tidak sholat, betul? Nah, itu orang yang seperti itu namanya puasanya al-kutu'u wal malasu. Iya, pas buka puasa al-balalau. Ya, jangan seperti itu. Ya, puasa harus sholat. Ya, puasa harus bayar zakat. Puasa harus jaga mulut supaya tidak alpiti-pitiu. Kalau perempuan tidak ancapilau. Nah, itu bahasa Arab masalah. Nah, dijaga tangan tas supaya tidak mengambil, tidak menyakiti orang lain, tidak mengambil yang bukan haknya. Dijaga kita punya kaki supaya tidak melangkah di tempat yang tidak diridhoi Allah dan Rasulnya. Itu orang puasa. Kalau cuma puasa, ya adik-adikku sekalian, kalau puasanya itu cuma menahan lapar dan dahaga, itu adik-adikmu itu di belakang lebih kuat nanti. Iya, kenapa? Karena sebentar dia bilang puasa jamak makan, puasa tidak boleh minum. Itu kita tahu itu adik-adik. Apa bedanya kita remaja masjid dengan anak-anak yang lain? Kita remaja masjid harus yakini bahwasanya saya berpuasa ini lillahi ta'ala, karena Allah, semuanya karena Allah, ya. Tapi saya disuruh dulu, Ustaz tanya dulu, dari puasa setengah di sini, dari sini. Nah, pun itu. Action. Iya. Puasa berapa hari? Satu. Iya, saya khawatirnya cerita tentang kebahagiaan, ternyata puasa setengah. Ada lalu kita bilang puasa sebentar sudah duhur, buka pakai dulu, baru lagi. Betul. Atau itu puasa tahan berkali bucok. Buka coko. Ada tak? Ada itu. Ada di sini, ada. Iya, aman di sini. Kalau ada warna merah di gigi tenang. Berarti sudah masuk 2 gelasan itu. Jangan boleh. Masya Allah. Ya, jadi untuk memperoleh kebahagiaan ini, apatah ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak cukup untuk bagi orang yang berpuasa saja, tetapi perlu kita mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah, termasuk sholat. Jangan ada di sini, ya, seperti yang Nabi Bang Ical tadi tidak kelihatan. Nanti sudah orang sholat baru kelihatan. Jangan. Remaja masjid harus bisa menjadi cermin untuk anak-anak muda yang lain. Betul. Iya. Tadi itu kan waktu duhur Pak Imam Tommy dia jadi Imam Tommy dan anak-anak itu masjid. Actionnya tahu ada. Action ada Tommy itu. Ada Tommy. Tapi namanya di bagian perempuan. Ada di bagian perempuan. Betul aman yang anak kecil kan. Iya, anak kecil jadi aman itu kalau gitu. Jadi ini dia masuk kan namanya masjid kan. Kita ini ketua namanya masjid Pak Imam saya bilang bukan Imam Rawatib. Tapi ini namanya masih baru muncul tiba-tiba nih. Iya. Tapi ada tuh ada langsung saya di gondrong Iya. Keren ini. Ini asli namanya masjid. Kencang. Iya. Pokoknya kita ceramahnya gaul-gaul saja, betul? Iya, yang penting sedikit, yang penting masuk semua, betul? Ya, daripada panjang-panjang banyak tidak masuk ji, lari kiri kanan ji pikiranmu, lebih bagus pendek-pendek, betul? Ya, betul memang iya, cipur makin. Jadi jangan salahkan ini yang gondrong, Nabi bilang apa itu gondrong kayak preman? Nabi itu gondrong ini. Iya. Ustaz ini baru-baru ini saya sudah cukur ini. Tadi gondrong juga, teman baru sudah cukur bilang maka ceramah sama anak remaja masjid nanti ku suruh cukur, dia tidak mau cukur. Jadi sebentar karena Ustaz sudah cukur mau juga. Ya, jadi ada berapa kebahagiaan untuk orang berpuasa? Dua. Yang pertama bahagia ketika berbuka puasa. Yang kedua bahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diizinkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, orang tua kita diizinkan bertemu Allah.
kakek nenek kita diizinkan bertemu Allah, semua keluarga kita diizinkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk Bang Ijal, kameramen, ustaz. Mudah-mudahan semuanya kita berkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa di rumah, ada remaja masjid, jangan kemana-mana dulu, kita kembalikan ke Bang Ijal. Salam mobil kita tidak tahu Pak Ustaz, Pak Wakil Ketua juga diterima. Ya sudah disebut Ji. Dek. Aji. Siapa ke Aji? Aji. Oh. Ya, Pak Imam ada Ji, Pak Imam ada. Asyallah. Yang dan aku tahu ini Pak Imam deh. Pak Imam. Atur jalan. Action ada. Itu saya makan namamu. Dek. Adek. Adek. Sebentar ada kesempatan kalian bertanya dengan Pak Ustaz. Jadi orang bertanya, kita kasih kesempatan satu perempuan, satu laki. Satu perempuan, satu laki. Oke. Kita ingat dulu. Ya, jangan kemana, tetap di program Ustaz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk. Pemirsa, kembali lagi di program Ustaz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk. Legenda. Alhamdulillah, Pak Ustaz kita masih bersama Pak Wakil Ketua kita yang luar biasa sekali, dan adik-adik dari kayaknya ini banyak yang mulai lapar. Ini ada namanya. Ada banyak masjid. Dia cantik toko yang lain itu begitu. Kau cantik banyak masjid. Dari banyak masjid. Abang kata saya anak kalau milenial genset begitu tipe satu. Sama kalau makanan. Nah, udah ini. Dan remaja masjid. Masya Allah. Bukan lagi. Namanya bang. Dek. Ada. Dek. Pak. Ya. Kenapa Pak tahu kan itu kan? Pak. Iya. Ibu sehat ya. Ibu yang sana pantananya ibu ya. Oke. Nah. Dek, Pak, nanti kalau beli kisaran kita jual maknya. Dik, seperti yang dibilang Pak Ustaz tadi, kalau mau beli sarung Gajah Duduk yang diproduksi oleh PT Gajah Duduk. Nah, karena banyak misalnya palsunya. Dulu ada kemarin ada Ibu Salif, Ustaz gak beli sarung, kenapa tidak sama kayaknya dan kita? Ternyata bukan diproduksi oleh PT Gajah Duduk. Jadi sekarang banyak tiruannya. Jadi kalau mau yang asli, cari yang diproduksi oleh PT Gajah Duduk. Dengan yang otentik lagi seperti ini. Ya kan dulunya pakai garis-garis orang tuh kotak-kotak sarungnya tuh lah. Dek, ini kalau mau yang otentik lebih bagus, lebih cantik itu yang ada tulisan apanya? Yang ada apanya? Itu diproduksi. Yang ada tulisan apanya lebih otentik? Ya di wayang Gajah Duduk, tulisan Gajah Duduk ada tulisan apa? Nah, pintar deh. Tidak di belakang, baca tulisan itu deh. Ya, tulisan apanya nak? Iya, tulisan apa? Tulisan? Kenapa yang ada tulisan Arabnya? Karena dia seperti ini pagi. Tapi apa kita teh? Lebih otentik kita. Tahu? Teh, mereka tahu cantik. Jadi bukan garis-garis banyak di kota-kota, tapi cantik. Jadi yang ada tulisan apanya? Tunggu boleh. Ya tulisan. Kita berhenti dulu. Tommy Rahman. Oke. Nah kita kasih kesempatan pemirsa rumah, ada yang mau bertanya boleh langsung dengan Pak Ustaz.
Langsung angkat tangan ya yang buat tanya ya. Boleh yang pertama boleh siapa? Oh ini ada perempuan pas tadi ladies first. Ya. Yeah. Bisa punya mic tak ya? Toh, anak-anak kata kalau semua pergi dia belakang, kalau ibu ini masih ada rusuh ni. Saya nak tahu sih. Ya. What's your name and please you? Baik. Tidak Pepe. Masih perkenalkan, introduce yourself. What's your name? Where you living? And your school or college? Yes. Your father name and your mother. Okay. You know? Ya. Mau bahasa Cina? Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini. Ya. Ya, mana sini? Ya, sini. Ya, aha. Baik, terima kasih atas. Jangan mutar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Iya. Perkenalkan saya Khairani dari Ikatan Remaja Masjid Pampang 5. Masjid Babul Taqwa Pampang 5. Iya. Nah, saya ingin Tinggal di mana? tinggal di Pampang 5. Pampang 5. Namanya Mama siapa? Namanya Mama. Bapak Pak Ji? Nama apa Ji? Cuma kau tak? Nama ibu saya itu Kartini dan nama ayah saya Slamet. adalah Namanya kata Slamet. Bapak siapa namanya Bapak? Idris. Berapa orang bersaudara? 3. Ada bapaknya di sini? Tidak ada. Oh, pekerja. Oh, dari sini Bapak pekerja. Oh ya, oke. Mau bertanya? Iya. Panggilan sama? Harian? Tidak. Bisa dipanggil Lani. Lani. Oh, Lani. Lani mau bertanya? Sama Pak Ustadz atau Pak Wakil Ketua? Pak Ustaz. Pak Ustadz aja. Baik, saya ingin bertanya mengenai materi yang telah dipaparkan oleh Pak Ustaz tadi. Iya. Di mana itu? Tunggu, saya punya bentar. Refleks. Di mana materinya itu tentang 2 kebahagiaan saat berpuasa. Berbuka puasa di mana kebahagiaan pertama itu didapat pada saat berbuka puasa dan yang kedua itu di saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi. dengan memenuhi dengan melakukan perintahnya. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana jika ada seseorang yang tengah berpuasa tetapi melakukan berbagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala tetapi bermaksiat tetapi melakukan maksiat. Apakah seseorang itu dapat menikmati atau mendapatkan kebahagiaan dari kebahagiaan yang kedua tadi? Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya maksiat itu adalah larangan atau hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, anaknya pintar. Inilah. Itu saja? Iya. Cukup? Ya, cukup. Oke. Terima kasih. Iya. Makasih Lani. Hati-hati kamera di belakang. Oke, luar biasa pertanyaan yang bagus. Benar ada Ustaz juga kadang-kadang. Sorry maaf ya, bukan ada mungkin yang tua-tua juga biasanya kadang-kadang puasa itu seperti kita bilang Ustaz, haus lapar, tapi maksudnya jangan terus. Apakah ada kebahagiaan juga? Nanti kita jawab ya Ustaz ya. Yang kedua boleh? Yang kedua. Anda langan. Pak Imam. Sini Pak. Ini Pak Imam tadi yang bertanya Pak Ustaz. Lo ngecing. Anak-anak besar. Tanya Pak Imam. Lama sih jadi mau orang sih? Lama sih? Oh, berapa tahun? Kurang lebih 3 tahun. Oh, masalah. Naik gaji tak? Makan lagi. Oke, boleh bertanya namanya. Terus, sini ya Pak Imam. Cik, sama kita lagi di sana Pak Imam. Ibu. Oh iya. Kamu ada motor sini? Ada motor? Enggak. Ada? Ya, perkenalkan nama teman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Hairul Anugrah
Panggilan? Bisa dipanggil Fatih. Bisa dipanggil. Hairul Hamka Fatih. Maksudnya? Nah, Hamka Bisa dipanggil Anugerah, bisa dipanggil Hairul, Pak. Oh, Iya. Hamka enggak? Enggak. Namanya Bapak itu? Bukan. Ini kejagoan tahu Pak. Oke. Oke. Jadi pertanyaan Di sini kita sebagai apa dulu? Sebagai imam di sini. Di sini Rawatib. Yang merawatib. Tinggal di sini juga. Ya. Asli mana Ki? Saya asal daerah Kalimantan Utara. Oh, jauh Mas. Iya. Orang tua di sana? Orang tua di Kalimantan. Masya Allah. Dia luar biasa belajar di sini, jadi imam di sini, mengajar anak TPA lagi, nanti pahalanya luar biasa. Dik, imam Dik. Insyaallah. Mau ikut bertanya? Iya. Saya tanya Ki atau saya mau tanya? Saya bertanya ke Ustaz. Iya. Iya, jadi pertanyaan saya ke Pak Ustadz. Tadi jelas dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Salah satunya adalah saat bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu. Bisa jadi Bapak yang duluan nanti saya. Di kayu apa? Di masih lo baju gitu tuh. Masih lo baju gua. Gua pengen tahu kan. Atau gimana? Bisa tuh ya bercanda nih Pak Iman ya. Ih, Pak Iman. Iya. Nggak ada apa di sini. Iya. Tapi itu memang ada pacar tak di sini? Alhamdulillah saya tidak pernah pacaran. Masya Allah. Tidak. Lanjut. Iya. Pertanyaan saya ke Pak Ustadz. Iya. Kayaknya saya nggak asing sama Pak Ustadz. Nggak sih? Iya, nggak asing. Mana sih? Iya, pertanyaan saya kepada Pak Ustadz. Jadi singkat, sebenarnya apa makna kebahagiaan itu saat kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala? Oh, apa makna kebahagiaan saat kita bertemu Allah Subhanahu wa taala? oh, Yes. oh ketemu. Pasti. Iya. Insyaallah, dari satu. Iya, Pak. Itu aja. Iya. Iya. Makasih Pak ya. Terima Apa? Fatih Hairul Anugerah. Yang kita panggil ke Bapak. Apa makna kebahagiaan? Kebahagiaan ketika bertemu Allah. Ada yang mau tahu jawab? Ada yang tahu jawabannya? Saya udah tahu deh. Tahu pada selesai. Baik, kita jawab pertanyaannya dulu. LANI. LANI. Jadi beliau bertanya, apakah kebahagiaan ini kemungkinan dia dapat kebahagiaan yang pertama ketika buka puasa, tapi belum tentu yang kedua. Kenapa? Karena dia masih maksiat Ustaz. Dia puasa, dia sholat, dia zakat, tapi dia melakukan maksiat. Kalau dia meninggal dunia tidak sempat bertaubat, maka dia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia itu mempermainkan. Apa itu mempermainkan? Nanggap biasa aja. Ketika bermaksiat, nah bangga-banggakan kemaksiatannya. Nabi bilang, tadi minum tramadol 3 bungkus. Dan orang tak 3 biji sih, dia 3 bungkus. Nah, ini orang yang seperti itu membanggakan kemaksiatannya. Nabi bilang, tadi malam saya semua jenis minuman saya minum, semua perempuan saya tempati, main perempuan atau segala macam. Dia bangga dengan kemaksiatan itu, tidak sempat bertobat, maka dia tidak akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan berjumpa Allah, masuk ke surga pun baunya dia tidak akan cium. Paham? Ya bilang ini kan saya puasa aja, tidak bisa begitu. Harus tetap mengikuti SOP. Ya, harus mengerjakan seluruh perintah, meninggalkan seluruh larangan, baru bisa diperoleh. Paham? Tidak boleh ya? Tidak boleh. Apalagi dosa-dosa besar, jangan. Dosa kecil saja belum ada kemungkinan, apalagi kalau dosa
dosa besar. Makanya itu kenapa kita setiap mau berbuka puasa itu zikirnya selalu apa namanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, kemudian kita nastaghfirullah, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala minal kabair wa minas shaghair, dari dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Nah, baru kita memohon nas'aluka ridhaka wal jannah, kita minta ridhonya Allah dan surga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari kemurkaanmu dan api neraka. Paham? LANI, paham? Paham. Sekarang jawab pertanyaannya Pak Imam. Pertanyaannya Pak Imam. Pak Imam lagi. Ya. Jadi bagaimana itu makna kebahagiaan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau sebelum Ustaz jawab itu, sebenarnya menjadi imam masjid itu yang paling menderita. Tuntutan banyak, gaji sedikit. Tapi tidak bagus di sini. Aman ya? Pengurus di sini baik-baik di sini. Iya, sudah terima kemarin. Kemarin kita. Iya. Karena kemarin tidak ada itu kalau istilahnya itu masjid daerah. Tidak ada. Karena kemarin yang bisa imam beli bersiko. Oh iya. Berarti pengurusnya bagus. Iya. Kan Pak Imam terima gaji kita. Amin. Oh ya. Kayaknya memang bagus di sini karena dari Kalimantan. Itu kalau awet di sini berarti bagus. 3 tahun ya Pak Imam ya. Iya. 3 tahun Ustaz. Disuruh ini, suruh itu, suruh. Jangan kasih lagi gajinya tahu. Sisa. Banyak pengurus ini bamba lagi. Tapi bukan aja pengurus sini, ada semua aja pengurus ke sini. Iya Pak Ketua di sini lagi nanti tahu tuh itu hayat Pak. Iya. Iya. Baru 1 kali terlambat Pak Imam baru dipotong-potong. Padahal Pak Imam juga tapi luar biasa Imam tadi sih tidak pernah pacaran. Iya itu. Dia langsung mau ta'aruf. Iya langsung jadi. Begitu Pak Imam ya. Iya. Jadi pemirsa di rumah yang mau dengan Pak Imam segala akan hubungi di bawah ini. Nah, tapi di sini imamnya 1 qiraat sih. Yang kedua nanti kasih cukup 10. Iya. Kalau imam action tidak diragukan media. Kalau imam action ini tidak diragukan. Pernah ingin pacaran? Belum. Taruh juga. Ada istri tak belum? Belum sudah ada? Ada nih. Belum. Oh tidak ada bilangnya. Ya. Nanti kasih cukup 10 qiraat di sini. Begitu Pak Imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nabi bilang Pak Wakil Ketua, anggap dengan imamku jelek-jelekan. Ya, jadi ada 10 qiraat kalau kita harus kuasai Pak Imam ya. Tidak boleh tidak, harus kuasai itu. Kalau belum kuasai, datang ke rumah, bawa pisang 1 sisir, gula merah, beras, tak beras anjing kok. Ayam yang hitam kakinya. Ada. Aku teks kasih. Ya, jadi bagaimana makna kebahagiaan itu? Ya, kita jawab pertanyaannya Pak Imam dulu. Ini sekedar info, termasuk pemirsa di rumah itu qiraat bukan cuma 1, ya, ada kurang lebih 20 yang muktabar, yang paling kuat 10, ya, 10 qiraat, ya. Jadi harus pelajari itu, termasuk imam harus kuasai semua. Jangan cuma kuasai ilmu tajwid saja, jangan cuma kuasai riwayat hafs saja, tapi harus semua jenis qiraat dikuasai, sehingga ketika ada keganjalan di masyarakat kita, ada tamu dari Timur Tengah seumpama, ada tamu dari Afrika, ada tamu dari Bangladesh, India, Pakistan, kita bisa jelaskan. Kalau dia disuruh imam, Pak Imam kenapa begitu bacaannya Maliki Yaumiddin, tidak panjang imannya, bisa kita jelaskan. Itu tujuannya. Jadi imam itu tidak gampang. Imam harus hafal 30 juz. Kalau ini semua tidak diragukan hafalannya. Harus hafal 30 juz. Susah dapat yang 30 juz, banyak di pesantren. Iya. Termasuk ini. Gua ada Abdul Rahman.
Ya. Hafalah. Tadi dengar gitu tadi bacaannya. Masya Allah. Keren ini Pak. Iya, luar biasa. Jadi bukan cuma sekedar menguasai tajwid, tidak. Harus kita kuasai semuanya kalau kita menjadi imam. Minimal kalau ilmu tajwid hafal Tuhfatul Atfal ya. Kemudian kalau mau kuasai qiraat minimal sudah pernah belajar Matan Al-Jazari ya. Nah, nantilah itu lain cerita, ini khusus untuk Pak Imam supaya imamnya juga lebih mantap. Ustaz juga imam. Nah, pertanyaannya, bagaimana makna kebahagiaan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Kebahagiaan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tidak bisa dipikirkan dengan pikiran, dan tidak bisa dirasakan oleh yang pernah merasakan. Jadi tidak ada yang bisa ungkapkan itu makna kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saking nikmatnya. Nikmat ketika dia masih bisa diungkapkan dengan kata-kata, itu belum puncaknya nikmat. Tapi kalau sudah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, akan atau Makassar katena waratianna tena ruana, itu berarti sudah puncaknya itu. Begitu juga kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi yang bisa mengungkapkannya dengan kata-kata dan tidak bisa lagi difikirkan dengan pikiran. Hati akan menjadi lapang selapang-lapangnya. Hati akan begitu gembira, senang begitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kegembiraan dan kesenangan yang dirasakan oleh hati tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Mungkin begitu Pak Imam. Ya. Pak Imam ini lebih tahu, lebih merasakan, ya, lebih merasakan apa yang dia rasakan mengenai kebahagiaan. Pati. Ya. Ya. Tanya dulu, Bang. Pati. Jangan lupa. Ini cewek-cewek ke Bapak Tommy. Tidak pernah Pak Imam itu pacaran. Ya, kalau mau suruh bapakmu datang melamar. Ya. Bisa ke Ustaz perempuan melamar? Bisa. Pati. Ya, bisa. Iya. Sayyidatina Khadijah melamar siapa? Melamar Rasul. Kesempatan daripada pulang ke Kalimantan, orang Kalimantan ambil gitu. Pengen Pati. Iya. Kesimpulan ceramah kita pada kesempatan hari ini adalah orang yang berpuasa akan memperoleh dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Selama dia mengerjakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa di rumah, ada remaja masjid yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana dulu, kita kembalikan ke Bang Ican. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustaz. Ustaz kalau kita, Ustaz Wawan, ini Pak Wawan kita saking semangatnya. Kadang-kadang kalau begitu matan. Tidak, memang tadi ingin sekali nih saya bermasjid apa? Ramus bertakwa. Kacau mana lagi gue? Memang orang-orang bertakwa dia bisa masuk. Betul. Saya ada nama begini mami. Iya. Tapi luar biasa 30 juz ya. Tadi kau lihat 30 juz. Berapa sekarang? Berapa juz sekarang? Hafalannya? Sebentar. Buat 1 juz? Obrol sementara? Ya, tidak apa-apa, nanti sebentar buka puasa kita tambah juz Al-Quran, juz Jarum, juz Mangga. Pak Imam, berapa juz Pak Imam? Pati? 30 juz? Belum? Nanti saja kita? Tidak percaya Bang, tes dulu. Oke. Sambung jago. Ya, sambungin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'duhum ila ba'd hal yarakum min ahadin thumma sarafa Allahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun.
Apa gitu? Balai. Coba saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kelanu. Ini mau makan aja. Air kalau sambut susah ya, gondong kayak keren jadi. Oke. Adek. Pak. Pak, kan caranya gak apa-apa ya? Iya. Pak, mudah-mudahan tahu siapa Ustaz ini bisa masuk telinga kanan, keluar telinga ini. Dan itu buat apa yang ikutan saya Pak? saja Masuk telinga kanan, keluar telinga. Betul. Keren ya, disimpan dia diamalkan ya, sehingga mudah-mudahan nanti kedepannya bisa jadi syafaat buat kita di yaumil akhir. Kita masuk sama-sama, amin ya rabbal alamin. Dek, adek, Pak. Jangan lupa ya, bisa di rumah untuk mengunjungi website dan sarung Kejadul di www.kejadul.com. Ih, ada boleh sekarang dan Facebooknya dia @kejadul_ai. Oke, Pak, bapak dulu, Dek, Pak Wakil Ketua. Mohon maaf kalau saya salah kata tadi, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Kesalahan kita milik Allah. Ini lagi. Tapi wakil itu Kesalahan kita milik kita. Kau mana? Kita manusia, semuanya kesalahan lagi makanya itu jadi salah. Oke, saya terima kasih ya untuk semua waktunya, dan pasti kita akan ketemu lagi pasti di program Ustaz bersama Sarung Kejadul Legenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.